Kisah ini merupakan kisah hikmah tentang kesucian dan penyucian hati. Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, terkadang kita memandang rendah orang lain, juga kadang meremehkan orang lain. Hanya dengan kita merasa diri kita lebih mulia, lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin saja karena kita merasa ilmu kita lebih tinggi dari mereka. Mungkin juga karena harta kita dan kedudukan serta jabatan kita. Oleh sebab itu, kisah ini akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi yang mempunyai nama kecil Taifur. Abu Yazid Al-Bustami mendalami ilmu Al-Quran, hadis, fikih hingga tasawuf semenjak ia masih remaja. Seorang sufi dan ahlul ilmu kemakrifatan, Abu Yazid tidak diragukan lagi. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Yazid Al-Bustami melakukan perjalanan hingga di suatu jalan, ia berpapasan dengan anjing. Anjing tersebut sangatlah cuek dan tidak menghiraukan keberadaan Abu Yazid kala itu. Ketika posisi anjing semakin mendekat pada posisi Abu Yazid kala itu, maka sesuatu pun terjadi. Abu Yazid mengangkat gamisnya, ia khawatir pakaiannya kala itu terkena najis dari anjing tersebut. Hal tersebut menyadarkan si anjing hingga anjing pun menghentikan langkah kakinya. Ia berhenti dan memandang Abu Yazid dengan pandangan yang sangat dalam. Keajaiban terjadi kala itu. Abu Yazid mendengar dan mengerti dengan bahasa dan perkataan anjing. Anjing pun berucap pada Abu Yazid Al-Bustami kala itu, "Tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Bilapun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat gamismu karena menganggap dirimu yang berbaju badan manusia lebih mulia dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau kau basuh dengan 7 samudra." Abu Yazid seperti mendapatkan tamparan keras kala itu. Ucapan kata dari mulut anjing yang ia dengar jelas seakan merobohkan kekukuhan jiwa dan rohaninya kala itu. Hingga Abu Yazid meminta maaf pada anjing dan mengajaknya untuk menjalin persahabatan. Namun ajakan dan permohonan maafku ditolak oleh si anjing pada saat itu, seolah sudah tidak ada lagi kesempatan untuk Abu Yazid Al-Bustami. "Engkau tidak pantas berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa orang-orang menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sepotong tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Setelah berkata demikian, si anjing lanjut berjalan dan meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami bersimpuh jatuh. Seakan tenaga dan penyanggah otot di tubuhnya tak kuasa menahan tegak badannya kala itu. Ia tersipu malu pada perkataan anjing kepadanya, hingga dia pun bergumam sesal, "Duh Gusti, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tak pantas. Bagaimana aku bisa pantas berjalan denganmu? Ampuni aku dan sucikan hatiku dari najis ya Allah." Dari kisah ini kita mendapat hikayat yang luar biasa. Janganlah mudah meremehkan terhadap sesama, apalagi kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena kita merasa kita diberikan kelebihan dan kemampuan. Ingatlah bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya cepat atau lambat. Semoga kisah ini bisa memberikan obat pada penyakit hati kita, hingga Allah menguatkan iman dan Islam di dalam hati kita. Semoga bermanfaat.